Untuk sesi yang pertama itu adalah kasus satu, di mana saya akan berperan sebagai coach dan Budiah akan berperan sebagai coachee. Baik, untuk dialog antar coach dan coachee akan kita mulai sekarang. Sudah siap, Budiah? Siap. Oke, sip. Baik, kita akan mulai. Nah, halo Dia, bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bu Wid. Oke, syukurlah ya, kita semua sehat-sehat. Begini Dia, apakah kamu punya waktu luang sebentar? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang lah sebentar kita berdua? Iya Ibu, kebetulan sekarang jam pelajaran jam istirahat. Jadi, dan juga kebetulan saya juga ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Wah, kebetulan ya. Syukurlah kalau begitu. Jadinya kita semua sama-sama ada hal yang ingin dibicarakan ya, Dia ya. Nah, begini Iya, Dia. Bu. Ya, Ibu sering memperhatikanmu tuh ketika bekerja kelompok, seperti apa. Nah, kemudian sudah memeriksa tugas juga yang sudah kamu kerjakan. Nah, menurut kamu tahu tidak kenapa kira-kira Ibu mengajak kamu untuk berdiskusi hari ini? Sepertinya saya tahu Bu. Apa mungkin karena saat bekerja kelompok itu saya sering bekerja sendiri, kemudian saya juga menjauh dari teman-teman? Apa seperti itu Bu kira-kira? Oh, jadi kamu merasa seperti itu. Apa ada hal yang lain tidak yang kamu rasakan? Sepertinya itu tindakan saya atau sikap saya saat saya bekerja kelompok Bu. Dan saya juga ingin menyelesaikan masalah-masalah saya itu hari ini ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang dengan Ibu. Oh gitu, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita tetapkan dulu ya tujuan kita. Nah, menurutmu apa sih yang ingin kita capai dalam diskusi kita hari ini? Saya menghadap ke Ibu, berdiskusi dengan Ibu hari ini itu sebenarnya saya ingin menyelesaikan masalah saya dalam bekerja kelompok, Bu. Begitu. Oke, baiklah kalau kamu sudah menetapkan tujuanmu, bagus sekali. Nah, kalau begitu, mari kita berdiskusi ya, Nak. Iya, Ibu. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Ibu mau mendengarkan saya. Iya, begini Dia. Sebenarnya kamu itu adalah anak yang rajin. Nah, tugas yang kamu kerjakan juga sudah Ibu periksa, hasilnya juga bagus, baik. Tapi Ibu perhatikan juga seperti yang kamu bilang tadi, masalahmu itu adalah sering mengerjakan tugas kelompok secara individu. Nah, itu padahal yang kita tahu tugas kelompok dikerjakan berkelompok ya, tapi kamu bilang tadi masalahmu sering sekali mengerjakannya sendiri. Nah, kalau begitu, apakah kamu memiliki masalah kalau kerja dalam kelompok? Ada masalah apa Dia? Kalau masalah sih sebenarnya enggak ada Bu, cuman saya itu hanya merasa lebih baik kalau saya mengerjakannya itu sendiri. Kadang-kadang kalau bekerja dalam kelompok itu membuat saya itu merasa lelah, sehingga saya memilih untuk bekerja sendiri Bu. Oh begitu, kenapa kamu merasa seperti itu Dia? Begini Bu, tapi kalau saya cerita, saya harap Ibu tidak marah ya Bu ya. Oh tenang saja Dia. Jadi itulah ya tujuannya kita berdiskusi hari ini. Jadi Dia bisa mengungkapkan masalahmu dengan jujur dan tenang saja Ibu tidak akan marah. Nah mudah-mudahan kita dengan diskusi kita hari ini kita bisa saling membantu ya. Iya Ibu, makasih. Seperti ini Bu, sejujurnya kalau saya mengerjakan tugas kelompok itu hampir semua tugas itu akhirnya saya kerjakan sendiri Bu. Ini yang membuat saya merasa jengkel, merasa marah dengan teman-teman di kelompok saya Ibu. Jika saya mengerjakannya itu sendiri.
Kalau saya mengerjakan sendiri kan sekalian saja saya tidak ikut dalam kelompok, sekalian aja saya kerja sendiri Bu, daripada berkelompok atas nama banyak teman tetapi buntut-buntutnya saya yang bekerja sendiri Bu. Begitu ya masalahmu ternyata. Oh, jadi itu yang kau pikirkan selama ini ya dia ya. Oke, Iya, kemudian saya berpikir. iya, kalau begitu dari masalahmu itu kamu sudah pernah lakukan apa aja untuk mengatasi masalahmu itu dia? Untuk mengatasi itu, saya pernah mencoba berbicara dengan teman-teman di kelompok saya, Ibu. Tapi mereka jangankan merespon mereka merespon. Respon mereka itu kadang-kadang sangat lambat, bahkan ada beberapa teman itu yang bahkan sama sekali tidak merespon saat saya mencoba berbicara dengan mereka, Ibu. Kemudian setelah tugas saya itu selesai, mereka malah bilang kalau saya tidak mau berkoordinasi dengan mereka, dengan teman-teman di kelompok tentang tugas-tugas itu. Hal ini sudah saya coba lakukan berkali-kali Bu, tapi tetap saja teman-teman di kelompok saya sikapnya seperti itu pada saya. Oh begitu, oke, baik. Nah, ada tidak hal lain yang coba kamu ingat-ingat lagi? Apa ada nggak hal lain yang udah kamu coba selain tadi itu? Kalau hal-hal lain sih sementara ini belum ada Bu. Pernah sih saya ditanya sama guru, tetapi saat saya ditanya saya tidak berani bercerita yang sejujurnya Ibu, karena saya takut dikira sama teman-teman di kelompok itu saya pengadu gitu. Jadi seringkali saya jawab karena saya tidak cocok dengan teman sekelompok. Karena ya memang seperti itu kurang lebih alasannya Bu. Jadi saya tidak berani mengungkapkan lebih jauh dengan gurunya. Seperti itu. Oke, iya Ibu sedikit paham sekarang ya. Oke, nah selama mengerjakan tugas kelompok yang harusnya kamu kerjakan berkelompok itu tapi kamu kerjakan sendiri, apa kamu pernah mengalami kesulitan? Jadi maksud Ibu kan begini, kalau guru memberikan tugas kelompok kepada kita, kepada anak-anak, itu artinya tugas itu dimaksudkan untuk menjadi lebih mudah ketika dikerjakan bersama-sama. Nah, ketika kamu mengerjakan itu sendiri secara individu, apakah dia pernah merasakan ada kesulitan gitu? Pernah Bu, pernah. Kemarin ketika ada tugas kelompok yang membuat gambar, nah dengan gambar yang ada penjelasannya itu misalnya, nah saya kan nggak bisa menggambar, gambar saya itu jelek sekali Bu, saya kurang ahli kalau menggambar, jadi saya merasa kesulitan kalau ada tugas yang isi tugas menggambar. Nah waktu itu saya sekelompok dengan Eka Bu, Eka itu bisa menggambar dia sebenarnya. Tapi memang sih sepertinya ini kesalahan saya. Saya tidak mau berkomunikasi dengan baik dengan teman sekelompok saya, sehingga di sini kami itu merasa kesulitan untuk membagi tugas. Padahal di kelompok kami itu kan ada Eka yang seharusnya pintar menggambar gitu Bu. Jadi kami tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tugas itu tidak terbagi dengan maksimal, dan ya saya itu juga tidak jujur menyampaikan perasaan tentang jalannya kerja kelompok, jadi menghambat kerja kelompok kami seperti itu Bu. Iya oke ya, syukur ya kamu sudah menyadari penyebab permasalahanmu. Nah lantas sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu kalau begitu dia? Kalau saya lihat dari masalah yang tadi saya ungkapkan ke Ibu, itu sepertinya saya harus mulai untuk berkomunikasi yang baik dengan rekan-rekan kelompok saya Ibu, untuk pembagian tugas dalam kelompok, sehingga nanti dengan komunikasi itu kerja kelompok kami itu akan menjadi semakin baik dan kami semakin kompak bekerja, jadi saya tidak sendiri bekerjanya, terlihat sendiri bekerja seperti itu. Iya.
Nah, lantas, bagaimana kamu mewujudkan komunikasi yang baik seperti yang kamu bilang tadi itu dia, terutama kan dalam hal pembagian tugas ya dia ya komunikasi yang baik, benar yang kamu bilang tadi itu sangat diperlukan. Bagaimana cara kamu mewujudkannya dia? Jadi begini Bu, saya akan mencoba mengajak teman-teman kelompok saya itu berdiskusi sebelum mulai mengerjakan tugas kelompok. Kemudian kami juga akan menyepakati kembali tugas kami di kelompok itu masing-masing. Dan saya akan berusaha dengan sabar mengajak teman-teman untuk menyelesaikan tugas kami masing-masing. Nah, terakhir setelah tugas selesai itu kami harus bersama-sama menceritakan pengalaman kami dalam bekerja kelompok sehingga tidak ada unek-unek lagi yang mengganjal dalam hati kami masing-masing Bu. Jadi saat kerja kelompok itu selesai, saya dan teman-teman itu sudah merasa plong jadinya Bu. Oh begitu. Wah, bagus sekali ya, ide yang bagus itu. Ibu senang kamu sudah mendapatkan sedikit gambaran ya, banyak gambaran sebenarnya untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi gini dia, dari kata-katamu yang pertama, jadi bagaimana dia ingin menyepakati tugas dari masing-masing anggota kelompok gitu ya. Tadi kan dia bilang begitu. Iya Bu, benar. Benar-benar. Sebenarnya itu bisa terbantu dia kalau kamu menggunakan lembar kontribusi kelompok dia. Nah, kemudian kamu juga bilang tadi pengen menceritakan unek-unek. Jadi kalau sudah selesai kerja kelompok, dia ingin bercerita dengan teman-teman, tidak hanya dia tapi teman-teman juga bercerita kepada dia, sehingga permasalahan dalam kelompok itu selesai di sana dan bisa kita perbaiki ke depannya, kan begitu tadi dia ingin ya. Nah itu sebenarnya, iya, Ibu. Sebenarnya itu bisa dia gunakan teknik dia. Ini ada namanya teknik menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Itu dia. Jadi ada 2 teknik yang bisa dia coba gunakan. Menggunakan apa itu Bu? Iya, saya itu. baru pertama kali mendengar Bu. Bisa dijelaskan Bu? Nah iya itu dia. Jadi kalau lembar kontribusi kelompok itu dia itu adalah lembar yang berisi, nah satu, betul kata kamu tadi, harus sepakat dulu bersama anggota kelompok. Jadi ada pembagian tugas, misalnya kamu tulis harus fokus, harus saling membantu gitu misalnya, kamu harus membuat kesepakatan dulu dengan betul itu seperti kamu bilang tadi. Kemudian harus membagi tugas dengan baik, dengan jelas dan lengkap. Jadi di lembar kontribusi kelompok itu dia ada tabel yang berisi pembagian tugas dalam kelompok. Jadi begitu ya. Dalam tabel itu ditulis apa kontribusi dari setiap orang untuk kelompok tersebut. Jadi apakah ada yang menulis, ada yang mencari sumber atau membuat gambar, presentasi dan lain-lain. Jadi ditulis dengan jelas di sana seperti maumu tadi itu ya. Ditulis dengan jelas dan lengkap, dan setiap orang dalam kelompok itu harus bekerja sama dan harus paham betul dan setuju dengan pembagian tugas itu dia. Nah itu untuk lembar kontribusi kelompok. Ngerti nggak yang itu? Iya Bu, saya mengerti. Oke, benar ya, cocok ya dengan idemu tadi itu ya, yang lembar kontribusi kelompok itu ya. Iya. Saya baru tahu Bu, jadi namanya itu lembar kontribusi kelompok. Iya, terus ada lagi satu nih. Iya ya. Setelah menyelesaikan kegiatan bekerja dalam kelompok itu, kalian bisa mempraktikkan teknik menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Seperti yang kamu bilang tadi, tujuannya supaya unek-unekmu itu tersampaikan dengan teman-teman. Jadi kalian itu bersama-sama mengingat, memikirkan kembali, merenungi kembali lah istilahnya pengalaman yang pernah kalian alami saat bekerja sama dalam kelompok. Nah, nanti coba pikirkan kalau pada saat diskusi berjalan dengan baik, apa yang membuat diskusi itu berjalan dengan baik. Nah, kalau misalkan dia pada saat diskusi ternyata ada yang ada penghambat atau jadi diskusinya berjalan tidak baik, nah kira-kira apa penyebabnya? Kemudian kalau suatu hari nanti seandainya kita sekelompok lagi, bagaimana kita menghadapi masalah itu supaya tidak terjadi? Nah, itu kalian bisa bergiliran menyampaikan hasil pemikiran kalian. Nah, jadi kalau dia rutin menggunakan teknik ini, itu bisa meningkatkan komunikasimu ya dengan anggota kelompok.
sehingga masalah-masalah yang muncul itu tidak kita pendam dalam hati. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu ingin unek-unekmu untuk bisa dikeluarkan segera setelah selesai mengerjakan tugas kelompok. Begitu dia. Iya Ibu, oh ternyata itu namanya teknik menulis pengalaman bekerja sama Bu ya. Ternyata ada rubrik yang bisa kami gunakan nanti sehingga saat kerja kelompok itu tidak ada unek-unek lagi yang masih terpendam. Itu Bu ya. Iya, tepat sekali. Nah, sekali lagi sekarang Ibu tanyakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu dalam bekerja kelompok? Sekarang saya akan menggunakan lembar kontribusi kelompok dan teknik menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok, Bu. Luar biasa, tepuk tangan ya. Nah, sekarang setelah kamu menemukan solusi untuk permasalahanmu, apa komitmenmu terhadap solusi tersebut? Saya akan berusaha untuk melakukannya Bu pada setiap kali saya mendapatkan tugas untuk bekerja kelompok, sehingga saat bekerja kelompok itu kami itu dalam satu kelompok itu kami kompak dan solid Bu dalam mengerjakannya dan berhasil mengerjakan dengan sebaik mungkin tugas-tugas itu. Oke, bagus sekali. Siapa yang kira-kira bisa membantumu menjaga komitmenmu? Sepertinya saya harus meminta bantuan dari guru yang mengajar, Bu. Kalau misalnya seandainya ada kendala dalam pelaksanaan lembar kontribusi atau teknik menulis pengalaman, itu ada guru yang bisa membantu kami. Oke, ide yang bagus. Semangat dia ya. Ibu yakin kamu bisa mengatasi permasalahanmu. Nah, berikutnya jika ada yang ingin kamu diskusikan, jangan segan-segan ya. Mari kita berceritalah kepada Ibu. Siapa tahu nanti dengan kita saling bercerita, masalahmu bisa teratasi ya, dia ya. Ya, baik Bu, laksanakan. Terima kasih Ibu ya atas bantuannya. Terima kasih banyak. Hari ini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya selama ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama dia, senang sekali bisa bercerita denganmu. Baik, silakan kembali ke kelas ya. Ya, permisi Ibu. Ya. Baik, itu tadi adalah praktik coaching dari kami. Saya sebagai coach dan Ibu Dia sebagai coachee. Silahkan Pak Eka untuk menyampaikan hasil observasi Pak Eka. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia sama Bu Dia, luar biasa deh. Nanti saya jadi iri nanti kalau saya nanti tidak bisa seperti Bu Dia sama Bu Dia. Baik ya, ada 4 kriteria langkah dalam model Tirta yang sudah saya amati dan secara umum ya kan, saya ambil kesimpulan dulu bahwasanya coach sama coaching mampu praktek coaching secara efektif. Artinya masalahnya sudah dibuka sendiri oleh coaching, dan coaching sendiri mampu untuk mengambil solusi tentang aksinya yang bisa diukur dengan dan komen yang baik dari coaching. Baik, mulai dari yang pertama, tujuan. Dalam menyampaikan tujuan coaching sudah jelas. Coaching bisa mengenali potensi dan masalahnya sendiri. Ya kan, meskipun coaching secara akademik memiliki tingkat kognitif dan keterampilan di atas rata-rata, tapi coaching sendiri mampu menggali permasalahan sendiri. Bahwasanya coaching itu tidak bisa berkolaborasi di dalam kelompok. Nah, untuk diidentifikasi, coach sudah mampu menggali potensi dan masalah coach dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan efektif yang mampu menstimulus coach untuk mengenali potensi dan ataupun masalahnya. Coach juga mampu untuk menstimulus coach untuk memberikan solusi terhadap masalahnya. Nah, di sini coach
mampu mengenali masalahnya dan mampu untuk memberikan solusi terhadap terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya diidentifikasi juga coach mampu memparafrasekan pendapat coach, ya, sehingga pendapat dari coach setelah diparafrasekan oleh coach menjadi kalimat yang mudah dipahami oleh coach. Nah, di sini umpan baliknya luar biasa dari coach. Selanjutnya di rencana aksi sudah terlihat bahwasanya coach mampu membuat rencana aksi, ya, dari hasil parafrase tadi tentang adanya lembar kontribusi kelompok, sehingga coach nantinya mampu untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di dalam kelompok. Selanjutnya di poin keempat, tanggung jawab. Coach mampu membuat komitmen untuk berkolaborasi kelompok. Tadi sudah dibuktikan bahwasannya coach itu setiap pelajaran coach akan meminta kepada guru untuk meminta lembar observasi kepada guru, sehingga nanti hasilnya tergambar bahwasannya kelompok tersebut dapat berkontribusi dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk dia sama dia. Coaching yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.